Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita nyampe pada konektivitas antar ruang dan waktu, subbab ruang pengaruh intensitas sinar matahari terhadap bumi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi iklim. Iklim adalah pola cuaca di suatu wilayah yang luas dan berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama ini berkisar 30 tahun lama. Iklim dipengaruhi oleh keadaan suhu dan curah hujan tahunan. Berikut 5 klasifikasi iklim. 1. Iklim matahari, 2. Iklim Köppen, 3. Iklim menurut Schmidt-Ferguson, D. Iklim menurut Oldman, dan E. Iklim menurut Jung-Hoon. Kita akan membahas satu persatu kelima klasifikasi iklim ini. Mulai dari pertama, iklim matahari didasarkan pada banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Secara teoritis, semakin jauh suatu tempat dari khatulistiwa, maka semakin besar sudut datangnya. Maka semakin sedikit pula jumlah sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Berikut adalah pembagian iklim matahari. Pembagian iklim matahari ini terbagi menjadi 4 daerah iklim. A. Daerah iklim tropis terletak di antara 0 derajat sampai 23,5 derajat. Oke. Saya ulangi, 0 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Daerah iklim subtropis 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang selatan. Daerah iklim sedang di antara 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang selatan. Daerah iklim dingin terletak di antara 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang selatan. Oke, kita akan kupas satu persatu daerah iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin ini. Mulai dari yang pertama, daerah iklim tropis. Iklim tropis terletak di antara 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan. Adapun ciri-ciri iklim tropis ini yaitu 1. Suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. Umumnya suhu udara antara 20 derajat sampai 23 derajat Celcius. Bahkan di beberapa tempat suhu tahunannya mencapai 30 derajat Celcius. 2. Amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil. 3. Tekanan udara lebih rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. 4. Hutan banyak dan umumnya lebih banyak dari daerah lain di dunia. Daerah iklim subtropis. Iklim subtropis terletak antara 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang selatan. Daerah ini merupakan peralihan antara iklim tropis dan iklim sedang. Adapun ciri-ciri iklim subtropis ini adalah 1. Batas yang tegas tidak dapat ditentukan dan merupakan daerah peralihan dari daerah iklim tropis dan iklim sedang. Jadi daerah subtropis ini daerah peralihan ya, daerah antara daerah tropis dan sedang. 2. Terdapat 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. 3. Suhu sepanjang tahun tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. 4. Daerah subtropis yang musim hujannya jatuh pada musim dingin
dan musim panasnya sering disebut daerah iklim Mediterania. Jika hujan jatuh pada musim panas dan musim dinginnya kering, disebut daerah iklim Tiongkok. Oke, bisa dipahami, daerah iklim subtropis ini merupakan daerah peralihan. Kedua, memiliki 4 musim. Oke, paham ya? Masih dalam iklim matahari, daerah iklim sedang. Daerah iklim sedang terletak antara 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang selatan. Ciri-ciri iklim sedang adalah sebagai berikut. 1. Banyak terdapat gerakan-gerakan udara siklonal. Tekanan udara yang sering berubah-ubah, arah angin yang bertiup berubah-ubah tidak menentu, dan sering terjadi badai secara tiba-tiba. Jadi karena tekanan udara sering berubah-ubah, arah angin juga tidak menentu, maka terjadilah badai secara tiba-tiba. 2. Amplitudo suhu tahunan lebih besar dan amplitudo suhu harian lebih kecil dibandingkan dengan yang terdapat pada daerah iklim tropis. Selanjutnya masuk daerah iklim dingin ya. Iklim dingin terdapat di daerah kutub. Oleh sebab itu, iklim ini disebut pula sebagai iklim kutub. Nah, iklim dingin ini dapat dibagi dua, yaitu iklim tundra dan iklim es. Adapun ciri-ciri iklim tundra yaitu 1. Musim dingin berlangsung lama. 2. Musim panas yang sejuk berlangsung singkat. 3. Udaranya kering. 4. Tanahnya selalu membeku sepanjang tahun. 5. Musim dingin tanah ditutupi es dan salju. 6. Musim panas terdapat rawa yang luas akibat mencairnya es di permukaan tanah. Selanjutnya, vegetasi jenisnya lumut-lumutan dan semak-semak. Wilayah yang meliputinya ini diantaranya Amerika Utara, pulau-pulau di utara Kanada, pantai selatan Greenland, dan pantai utara Siberia. Selanjutnya, ciri-ciri iklim es adalah sebagai berikut. 1. Suhu terus-menerus rendah sekali sehingga terdapat salju abadi. Nah, wilayahnya meliputi salju abadi ini diantaranya yaitu kutub utara, yaitu Greenland, dan Antartika di kutub. Paham ya? Selanjutnya masuk kedua, iklim klasifikasi bumi ya. Iklim menurut Köppen. Iklim Köppen ini dikemukakan oleh Vladimir Köppen, yaitu ahli botani, ahli iklim Jerman. Vladimir Köppen ini mengklasifikasikan daerah iklim berdasarkan rata-rata curah hujan dan temperatur, baik bulanan maupun tahunan. Hal itu disebabkan curah hujan dan temperatur merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan di permukaan bumi. Nah, Köppen mengklasifikasikan ke dalam Köppen mengklasifikasikan 5 jenis utama menurut Köppen. A, B, C, D, dan E. Selanjutnya, setiap tipe iklim terbagi menjadi beberapa subkelompok dengan huruf kedua yaitu huruf kecil. Kita akan bahas satu persatu kelima penggolongan iklim menurut Köppen ini, mulai dari iklim hujan tropis A. Iklim A menurut Köppen, suhu bulan terdingin lebih dari 18 derajat Celcius. Curah hujan tahunan tinggi. Nah, iklim A dibagi menjadi 3 subtipe. Yang ditandai huruf kecil F, W, dan M. Sehingga jadi iklim A ini iklim tropis ini tiga subkelompok ya,
yaitu F, W, dan M. Digabungkan menjadi AF, AW, dan AM. Kita akan kupas satu persatu mulai dari iklim hujan tropis A ya. Pertama, hutan hujan tropika AF. Daerah tipe F ini pada bulan terkering curah hujan rata-rata lebih dari 60 mm. Di daerah ini terdapat hutan-hutan yang lebat. Daerah yang terdapat hutan-hutan lebat ini meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Utara. Masuk ke monsun tropika AM. Oke. Daerah peralihan yang jumlah hujan pada bulan basah dapat mengimbangi kekurangan hujan pada bulan-bulan kering. Di daerah ini masih terdapat hutan yang cukup lebat. Jadi tadi hutan hujan tropika AM ini pada hutan-hutan yang lebat, monsun tropika AM ini masih terdapat hutan yang cukup lebat, hanya cukup lebat. Adapun daerah-daerah di monsun tropika ini, Jawa Tengah, Jawa Barat, sebagian Sulawesi Selatan, dan pantai selatan Papua. Selanjutnya kita masuk huruf kecil W, disebut juga savana atau AW. Daerah tipe W ini memiliki musim kering yang panjang. Jumlah hujan pada bulan basah tidak dapat mengimbangi kekurangan hujan pada bulan-bulan kering. Vegetasi di daerah ini berupa padang rumput dan pohon-pohon yang jarang. Adapun daerah ini meliputi savana AW ini Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Aru. Jadi bisa kita pahami iklim hujan tropis A ini mempunyai 3 subkelompok, yaitu F, M, dan W. Kalau AF itu merupakan hutan hujan tropis, sedangkan AM itu iklim yang merupakan monsun tropika. Yang terakhir iklim AW atau savana. Savana ini biasanya memiliki vegetasi seperti pada iklim kering B. Daerah iklim kering subtropik mempunyai tingkat evaporasi penguapan tinggi daripada curah hujan. Temperatur bulan terdingin pada 18 derajat sampai 3 derajat Celcius. Persediaan air tidak cukup untuk mendukung kehidupan tanaman. Jadi hanya tanaman tertentu yang bisa hidup di sini, seperti kaktus. Nah, iklim B ini terbagi dua. Iklim stepa BS, yaitu daerah setengah kering semi arid dengan curah hujan di lintang rendah antara 380 sampai 760 mm per tahun. Adapun vegetasi yang dominan yaitu padang rumput. Lalu selanjutnya iklim padang pasir atau BW. Daerah kering atau arid yang mempunyai curah hujan kurang dari 250 mm per tahun. Nah, iklim vegetasi di padang pasir ini berupa vegetasi sangat terbatas. Masuk ke iklim hujan sedang dengan huruf kapital C. Masih menurut Koppen, daerah iklim sedang dengan suhu rata-rata bulan terdinginnya -3 sampai 18 derajat Celcius. Sedangkan terpanasnya lebih dari 10 derajat Celcius. Adapun pembagian iklim sedang ini terbagi menjadi 3, yaitu iklim sedang dengan musim panas yang kering atau CS, yang huruf kecilnya S, jadi lengkapnya CS. Iklim sedang dengan musim dingin yang kering dengan huruf kecil W, jadi CW.
Dan 3 iklim sedang yang lembab dengan huruf kecil F jadi CF. Oke. Iklim hujan sedang atau C. Iklim sedang dengan musim panas yang kering dengan huruf kecil S yaitu CS, yaitu musim panas yang kering apabila jumlah hujan terkering kurang dari 30 mm pada musim panas, lebih kecil dari sepertiga jumlah hujan bulan terbasah pada musim dingin. Nah, adapun contoh iklim sedang dengan musim panas yang kering yaitu Madrid di Spanyol, California, Perth di Australia, Santiago di Chili, dan sebagainya. Kita masuk iklim hujan sedang C dengan musim dingin yang kering CW. Oke, musim panasnya lembab, musim dingin yang kering apabila jumlah hujan rata-rata pada musim dingin lebih kecil dari 1/10 jumlah hujan bulan terbasah pada musim panas. Oke, selanjutnya nomor 3, iklim sedang yang lembab dengan huruf kecil F yaitu digabungkan menjadi CF. Iklim sedang tidak dengan musim kering. Daerah ini selalu lembab sepanjang tahun. Adapun wilayahnya meliputi Chili, Argentina, Islandia, Norwegia. Masih menurut Koppen, iklim dingin D. Daerah yang termasuk iklim dingin mempunyai temperatur rata-rata bulan-bulan terdingin kurang dari -3 derajat Celcius dan rata-rata bulan-bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim ini dibagi menjadi 2 tipe. 1. Iklim dingin dengan musim dingin yang kering disebut DW, dan iklim dingin tanpa periode siang atau DF. Oke. Kita akan kupas satu-satu. Iklim dingin D dengan iklim dingin dengan musim dingin yang kering DW. Contohnya Seoul di Korea Selatan dan Rusia. Yang kedua, iklim dingin selalu basah atau DF. Wilayahnya yaitu Kanada, Norwegia, dan sebagainya. Iklim DW ini iklim hujan salju dengan musim dingin yang kering. Sedangkan iklim dingin selalu basah atau DF itu dengan kondisi basah sepanjang tahun. Oke, sekarang kita masuk iklim terakhir menurut Koppen, yaitu dengan huruf kapital E disebut dengan iklim kutub. Daerah yang termasuk iklim kutub mempunyai rata-rata temperatur bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Iklim itu dibagi menjadi 3 tipe, yaitu 1. Iklim tundra atau ET, 2. Iklim es salju abadi atau EF, 3. Iklim daerah tertinggi atau EH. Nomor 1, iklim kutub E yaitu iklim tundra atau ET. Temperatur rata-rata bulan terpanas 10-0 derajat Celcius. Oleh karena itu, daerah ini hanya terdapat berbagai lumut. Nah, selanjutnya daerahnya ini merupakan Kanada Utara dan Rusia Utara. Kedua, iklim es salju abadi atau EF. Temperatur rata bulan terpanas di bawah 0 derajat Celcius. Oleh karena itu, daerah ini terdapat es salju abadi, yaitu di daerah ini wilayahnya yaitu salju abadi, Antartika dan Greenland. Satu lagi, iklim EH, iklim daerah tinggi dengan ketinggian lebih dari 300 meter. Adalah peta persebaran menurut Koppen. Jadi ini sudah kita bahas 5 klasifikasi ini menurut Koppen. Ini adalah peta yang sudah digolongkan oleh Koppen, mulai dari AF, AM, AW sampai E. Nah, AF itu ungu, biru, biru tua ada biru muda. Oke. Ada B itu warna merah pekat sampai warna krem ya. Selanjutnya yang C itu kuning
kuning kehijauan ya. Lalu ada CW hijau, CM itu hijau. Selanjutnya D itu pink panta, daerah seperti ya, seperti di peta itu. Selanjutnya DW warnanya kebiru-biruan ya. Lalu DF itu warna ini biru toska. Yang terakhir menurut Koppen yaitu E, warna abu-abu. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk nomor 2, klasifikasi menurut Schmidt Ferguson. Iklim ini ditentukan berdasarkan tipe curah hujan dan penggolongannya. Adapun langkah untuk menentukannya sebagai berikut. Itu 1. Menentukan tipe curah hujan berdasarkan tingkat kebasahan gradian atau Q. Jadi ini bisa kita cari nilai Q-nya dengan rumus gradian atau Q sama dengan banyaknya jumlah bulan kering dibagi banyaknya jumlah bulan basah dikalikan 100%. Untuk menentukan kriteria bulan kering dan basah menggunakan klasifikasi Moore. Klasifikasi Moore ini dibagi 3, ada bulan kering, bulan lembab, dan bulan basah. Ya, kalau bulan kering, bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm. Bulan lembab merupakan bulan yang curah hujannya antara 60 mm sampai 100 mm. Dan bulan basah yaitu bulan yang curah hujannya lebih dari 100 mm. Oke. Selanjutnya kita menentukan besaran rasio Q berdasarkan tipe curah hujan penggolongannya. Ya, mulai dari iklim A sampai H, kita ada kategorinya, ada nilai Q-nya. Adapun contoh soalnya yaitu daerah X data curah hujan tahun 2005 sebagai berikut. Ini data daerah X. Curah hujan tahun 2005 menurut mulai dari Januari sampai Desember. Oke. Curah hujannya 200 mm sampai Desember 230 mm. Ini sudah diketahui ya, jumlah bulan kering ini ada 5. Nah, ini berdasarkan apa? Ini curah hujannya itu kurang dari 100 mm ya. Jumlah bulan kering kurang dari 100 mm ya curah hujannya ya. Kita lihat ya. Mei 55 ya, kurang dari 100. Juni 30, Juli 15, Agustus 20 dan September 22 ya. Kurang dari 100 kan ya. Jumlah bulan kering. Kita hitung 1 2 3 4 5. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jumlah bulan basah itu ada 7. Ini curah hujannya lebih dari 100 mm. Kita cari ya. Januari, Februari, Maret, April, ada Oktober, ada November, ada Desember. Januari, Februari, Maret, April, Oktober, November, Desember. Ini hitung ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ya. Jadi dihitung berapa bulannya itu. Oke, masih ingat rumus yang tadi ya? Rumus Q itu sama dengan berapa? Jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah dikalikan 100%. Jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah dikali 100%. Kita dapatkan 71,34%. Nah, 71,34% ini itu kan terletak di antara 60% sampai 100% ya. Maka termasuk daerah beriklim D, yaitu kategori sedang. Oke. Kita masuk pada klasifikasi iklim Oldman. Oke. Klasifikasi iklim Oldman ini digunakan untuk
keperluan budidaya tanaman atau pertanian. Dasar klasifikasi iklim Oldham yakni curah hujan. Nah, kriteria curah hujannya yaitu 1. Bulan basah jika curah hujan lebih dari 200 mm. 2. Bulan kering jika curah hujan kurang dari 100 mm. Dan ketiga, bulan lembab jika curah hujan antara 100 sampai 200 mm. Nah, klasifikasi iklim Oldham ini cocok untuk pertanian padi sawah. Nah, Oldham ini membagikan iklimnya menjadi 5, yaitu ada iklim A, iklim B, iklim C, iklim D, iklim E. Ini penggolongan dari iklim menurut Oldham. Ada iklim A, iklim B terbagi menjadi 2, iklim C terbagi 2, terbagi 3, iklim D terbagi 4, iklim E terbagi menjadi 4. Wilayah-wilayah menurut Oldham. Oke, masuk iklim Junghun. Franz Wilhelm Junghun lahir di Mansfeld dekat pegunungan Harz 26 Oktober 1909 dan meninggal di Lembang 24 April 1864 pada umur 54 tahun. Franz Wilhelm ini merupakan seorang naturalis, doktor, botanikus, geolog, dan pengarang berkebangsaan Jerman, lalu Belanda. Junghun, seorang berkebangsaan Belanda, mengadakan penelitian di Sumatera Selatan, dataran tinggi, Bandung. Berdasarkan hasil penelitian, F. Junghun ini membagi iklim Indonesia berdasarkan ketinggian tempat. Nomor 1, iklim panas menurut Junghun. Zona iklim panas terletak pada daerah yang dengan ketinggian antara 0 sampai 650 meter dan temperatur antara 26,3 derajat Celcius. Tanamannya seperti padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan coklat. 2. Zona iklim sedang. Zona iklim sedang terletak pada daerah dengan ketinggian antara 650 sampai 1500 meter dan temperatur antara 22 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Tanamannya seperti padi, tembakau, teh, kopi, coklat, kina, pinus, dan sayur-sayuran. 3. Zona iklim sejuk. Ini semakin naik ya, zona iklim sejuk. Zona iklim sejuk terletak pada daerah dengan ketinggian antara 1500 sampai 2500 meter dan temperatur antara 17,1 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Tanamannya itu yang cocok yaitu adalah teh, kopi, kina, dan sayur-sayuran. Nomor 4, zona iklim dingin. Zona iklim dingin terletak pada daerah dengan ketinggian di atas 2500 meter dan temperatur kurang dari 11,1 derajat Celcius. Tanamannya yang cocok hanya lumut di sini ya. Selesailah ini ya, klasifikasi iklim. Ini. Oke, selesai sudah pembahasan dari klasifikasi iklim bumi menurut matahari, Köppen, menurut Junghun, menurut Schmidt Ferguson, lalu menurut Oldham. Oke, untuk memperkuat daya ingat, kita akan mengadakan kuis. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ya dengan ini soal nomor 1 yaitu identifikasikanlah ciri iklim A, B, C, D, dan E berdasarkan klasifikasi Köppen. Oke. Soal nomor 2, jelaskan kegiatan budidaya yang dapat dilakukan di daerah beriklim sedang berdasarkan klasifikasi Junghun. 3. Soal nomor 3, jelaskan manfaat klasifikasi iklim Oldham. 4. Identifikasikanlah pembagian daerah iklim matahari berdasarkan letak garis lintangnya.
Dan soal nomor 5 yang terakhir, bagaimana aktivitas ekonomi penduduk di iklim kutub? Oke, sekian pelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.